semuanya, pada video kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu negara di benua Afrika yang mungkin jarang kita dengar namun memiliki keunikan sendiri, yaitu negara Chad. Nah, negara Chad ini adalah negara yang terletak di Afrika Tengah, dikenal sebagai jantung Afrika karena posisinya yang berada tepat di tengah benua. Meskipun tidak memiliki laut, Chad menyimpan kekayaan alam, keanekaragaman budaya, serta sejarah yang menarik untuk kita pelajari, mulai dari Gurun Sahara di utara, sabana yang luas di selatan, hingga benua Chad yang legendaris. Nah, negara ini memiliki bentang alam yang luar biasa. Di balik keindahannya, Chad juga menyimpan berbagai tantangan, mulai dari iklim ekstrim, konflik sosial, hingga masalah ekonomi yang membuat karakter masyarakatnya menjadi tangguh dan penuh semangat. Nah, yuk kita pelajari lebih dalam tentang negara Chad dari letak geografisnya, penduduknya, pemerintahannya, hingga potensi alam yang menakjubkan. Nah, pada penjelasan pertama tentang negara Chad ini, kita akan menggunakan 10 konsep geografi tentang negara Chad ini. Yang pertama yaitu lokasi. Nah, di mana lokasi negara Chad terletak di antara Afrika Tengah dan termasuk negara tanpa laut. Secara astronomis, Chad berada di antara lintang 7 derajat sampai 24 derajat lintang utara dan 13 derajat sampai 20 derajat bujur timur. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Libya di utara, Sudan di timur, Republik Afrika Tengah di selatan, serta Niger, Nigeria, dan Kamerun di bagian barat. Letak Chad yang berada di tengah benua membuatnya sering sebagai disebut jantung Afrika karena posisinya yang strategis, namun juga menyebabkan keterbatasan dalam perdagangan laut. Untuk konsep yang kedua yaitu jarak, di mana Chad memiliki jarak yang cukup jauh dari laut, sehingga transportasi dan perdagangan internasional menjadi lebih sulit. Untuk mengimpor dan mengekspor barang, Chad harus melalui pelabuhan di negara tetangga seperti Kamerun dan Nigeria. Selain itu, jarak antara kota-kota di Chad yang juga sangat luas karena wilayah negaranya yang besar, dengan luas sekitar 1.284.000 km persegi. Hal ini membuat akses ke berbagai daerah, terutama di bagian utara yang tandus, sehingga cukup sulit. Untuk konsep yang ketiga yaitu pola. Pola persebaran penduduk dan permukiman di Chad sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, di mana sebagian besar penduduk tinggal di bagian selatan, di mana tandanya lebih subur dan curah hujan lebih tinggi. Sedangkan bagian utara yang merupakan wilayah Gurun Sahara sangat jarang penduduk karena kondisi lingkungannya yang kering dan panas. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat Chad cenderung menetap di wilayah yang memiliki sumber air dan lahan pertanian. Nah, yang keempat yaitu keterjangkauan, di mana tingkat keterjangkauan di Chad masih rendah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah gurun. Infrastruktur seperti jalan raya, transportasi umum, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan belum merata. Banyak daerah di utara sulit dijangkau karena kondisi alamnya yang keras, panas, dan berpasir. Sementara itu, ibu kota Djamena menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang paling mudah diakses dibandingkan wilayah lainnya. Kemudian untuk yang kelima yaitu morfologi. Morfologi atau bentuk permukaan bumi di Chad sangat beragam. Wilayah utara didominasi oleh gurun dan dataran tinggi, seperti pegunungan Tibesti yang memiliki gunung tertinggi di Chad, yaitu Gunung Emi Koisi 3.415 meter. Bagian tengah merupakan dataran luas semi kering, sabuk Sahel, sedangkan selatan terdiri dari sabana dan lahan pertanian yang subur. Keanekaragaman bentuk lahan ini sangat mempengaruhi pola kehidupan dan jenis mata pencaharian penduduk. Dan konsep yang keenam yaitu nilai kegunaan. Wilayah Chad memiliki nilai kegunaan yang penting, terutama dari segi sumber daya alam dan air. Salah satu sumber daya utama adalah Danau Chad yang menjadi sumber air bagi jutaan penduduk dan hewan di sekitarnya. Selain itu, Chad juga memiliki cadangan minyak bumi, garam, dan uranium yang menjadi potensi ekonomi besar. Di bagian selatan, lahan yang subur digunakan untuk bercocok tanam dan berternak. Konsep yang ketujuh yaitu diferensiasi area, di mana setiap wilayah di Chad memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Wilayah utara bersifat gurun dengan kehidupan nomaden. Wilayah tengah merupakan daerah transisi dengan vegetasi semak belukar, dan wilayah selatan memiliki curah hujan tinggi, cocok untuk pertanian dan peternakan. Perbedaan ini disebut diferensiasi area, yaitu adanya keragaman kondisi alam dan sosial di setiap wilayah. Kemudian untuk konsep yang ke-8 yaitu interaksi dan interferensi, di mana daerah Chad ini, kehidupan masyarakat di Chad menunjukkan adanya hubungan timbal balik antar wilayah. Misalnya wilayah utara yang kering membutuhkan hasil
pertanian dari selatan, sedangkan wilayah selatan membutuhkan garam dan barang dagangan dari utara. Selain itu, Chad juga bergantung pada negara tetangga seperti Kamerun dan Nigeria untuk perdagangan internasional. Hubungan sosial, ekonomi, dan politik ini memperlihatkan interaksi antar wilayah yang saling mempengaruhi. Dan konsep yang kesembilan yaitu aglomerasi. Nah, aglomerasi di Chad terjadi sekitar kota-kota besar seperti N'Djamena, Mondou, dan Sart, di mana aktivitas ekonomi dan sosial lebih padat dibandingkan wilayah pedesaan. Di kota-kota tersebut terdapat pusat pemerintahan, industri, pendidikan, dan pasar, sehingga banyak penduduk yang bermigrasi dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan adanya pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu. Dan yang terakhir yaitu konsep asosiasi. Nah, konsep asosiasi di Chad terlihat dari keterkaitan antara kondisi alam, sosial, dan ekonomi. Misalnya, daerah yang memiliki curah hujan tinggi di selatan selalu berkaitan dengan aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat yang menetap. Sementara itu, wilayah gurun di utara berkaitan dengan gaya hidup masyarakat nomaden yang mengembala unta dan domba. Dengan kata lain, setiap kondisi alam memiliki keterkaitan langsung dengan cara hidup penduduknya. Nah, setelah kita mengetahui 10 konsep negara tentang negara Chad ini, selanjutnya kita akan membahas dari segi geografisnya negara Chad ini. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu dari aspek litosfer, di mana permukaan Chad sebagian besar berupa gurun, dataran tinggi, dan sabana. Di bagian utara terbentang gurun Sahara yang tandus dan panas, sedangkan di bagian tengah terdapat daerah Sahel yang semi kering. Nah, di bagian selatan tanahnya lebih subur dan menjadi pusat kegiatan pertanian. Nah, di mana Chad juga memiliki pegunungan Tibesti di utara. Tempat berdirinya puncak tertinggi yaitu Gunung Mkoussi. Selain itu, wilayah ini menyimpan sumber daya alam seperti minyak bumi yang menjadi andalan ekonomi negaranya sendiri. Nah, yang kedua yaitu dari aspek atmosfernya. Chad, di mana Chad memiliki iklim tropis dan gurun yang sangat bervariasi. Di utara, suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dengan hampir tanpa hujan sepanjang tahunnya. Nah, bagian tengah memiliki musim hujan singkat, sedangkan di selatan cuacanya lebih lembab dan sejuk. Kondisi atmosfer seperti ini sering memunculkan badai pasir dan kekeringan panjang yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dari aspek hidrosfer. Nah, Chad memiliki Danau Chad, salah satu danau paling penting di Afrika Tengah. Danau ini menjadi sumber air utama bagi jutaan orang, baik di Chad maupun negara tetangga. Sayangnya, luas Danau Chad kini terus menyusut akibat perubahan iklim dan kekeringan, sehingga menimbulkan krisis air di beberapa daerah. Selain Danau Chad, juga memiliki sungai-sungai musiman yang mengalir hanya pada saat musim hujan saja. Dan untuk yang keempat yaitu dari aspek biosfer. Wilayah Chad memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Di utara hanya ada sedikit tumbuhan gurun seperti semak dan kaktus. Di tengah terdapat padang rumput yang menjadi tempat pengembalaan ternak. Sedangkan di selatan tubuh hutan sabana tropis yang hijau dan subur. Chad juga memiliki kawasan pelestarian alam terkenal yaitu sering disebut Taman Nasional Zakouma yang menjadi rumah bagi gajah, singa, jerapah, dan berbagai satwa liar lainnya. Nah, dan yang terakhir yaitu dari aspek antroposfernya sendiri. Sebagian besar penduduk Chad tinggal di bagian selatan yang memiliki tanah subur dan air yang cukup. Mereka banyak bekerja sebagai petani dan peternak, serta menggantungkan hidup pada pertanian kapas, biji-bijian, dan daging sapi. Namun, Chad masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, contohnya seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan konflik etnis yang sering terjadi. Meski begitu, masyarakat Chad dikenal sangat tangguh, pekerja keras, dan tetap menjaga tradisi serta nilai-nilai budaya mereka sendiri. Nah, dari segi indikator kuantitatifnya yaitu yang pertama dari PDB per kapitanya. Nah, berdasarkan data Bank Dunia tahun 2024, produk domestik bruto atau disebut dengan PDB per kapita Chad tercatat sebesar 1.016,09 US dollar, termasuk negara berkembang karena kurang dari 4.950. Nah, angka ini menunjukkan bahwa Chad masih berada dalam kategori negara dengan tingkat pendapatan rendah, meskipun terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya.
Dan yang kedua dari tingkat pertumbuhan penduduk, di mana tingkat pertumbuhan penduduk Chad pada tahun 2004 mencapai 4,9% per tahun, termasuk negara berkembang karena lebih dari 1,5%, menjadikannya salah satu yang tertinggi di kawasan Afrika Tengah. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan di negara tetangganya yaitu Niger sebesar 3,3% dan Kamerun sebesar 2,6%. Nah, untuk indikator yang ketiga yaitu angka kelahiran. Angka kelahiran di Chad menunjukkan tren menurun dari sekitar 48 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2012 menjadi sekitar 42 per 1000 penduduk pada 2022, meskipun masih tergolong sangat tinggi dibanding rata-rata dunia. Untuk yang indikator yang keempat yaitu angka kematian. Tren penurunan angka kematian di Chad sejak 2012 hingga 2022. Pada tahun 2012 angka kematian berada di atas 14%, kemudian terus menurun setiap tahun dan pada 2018 tercatat sekitar 12,86%. Setelah itu penurunan berlanjut hingga 2022 dengan angka mendekati 11%. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi kesehatan, akses layanan medis, serta faktor sosial ekonomi yang lebih baik, meskipun angka kematian di Chad masih relatif tinggi dibanding rata-rata global. Lalu untuk indikator yang terakhir yaitu usia harapan hidup. Usia harapan hidup di negara Chad tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata dunia. Rata-rata usia harapan hidup penduduk Chad adalah sekitar 54 hingga 56 tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, akses kesehatan yang terbatas, kekurangan gizi, serta seringnya terjadi konflik di wabah penyakit. Meskipun begitu, pemerintah dan lembaga internasional terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan dan gizi masyarakat agar angka harapan hidup di Chad dapat meningkat di masa yang akan mendatang. Nah, sekian pematerian atau gambaran tentang negara Chad.